Hai, setelah penantian sekian lama, akhirnya ini ada sebuah 2-in-1 mainstream dari Lenovo yang memungkinkan kami buat nyicipin Intel Core Gen 12 seri U. Nah, seberapa handalkah produk ini bisa perform buat kalangan budak konten seperti kami? Ayo kita teliti. IdeaPad Flex 5i series rasanya selalu ditunggu-tunggu penggemar 2-in-1 tiap tahunnya karena biasa ngasih value to performance yang bagus sebagai laptop 2-in-1 yang bisa berubah jadi tablet. Dan benar saja, tahun ini ada satu aspek yang diredesign. Yang paling utama ialah layarnya yang jadi lebih tinggi dengan rasio 16:10, rasio ideal bagi sebuah tablet menurut kami. Di luar itu, desainnya kurang lebih masih mirip Flex 5i tahun-tahun lalu, dengan punggung metal namun sisanya diselimuti polimer layaknya rata-rata 2-in-1 lain di kelasnya. Seri Flex ini emang sedikit terasa berat sebagai tablet flip, namun nggak masalah kalau cuma dipegang bentar atau ditaruh di meja sebagai drawing tablet. Ada bezel sedikit sih ya di sisi bawah biar megangnya nggak susah. Harus diakui bahwa touchscreen 16:10 Full HD ini nyaman dipakai dan terang, meski game mode-nya hanya mengcover sekitar 72% sRGB. Selama bukan kerjaan yang sensitif warna banget, ini masih mumpuni, though kami berharap ada varian yang nawarin 100% sRGB. Lenovo Digital Pen tentu disertai dalam pembelian, which is nice buat gambar dan nyatet-nyatet, juga buat support palm rejection. Sensor fingerprint ada di pojok kanan bawah, sedangkan webcamnya punya resolusi Full HD dan dilengkapi privacy shutter. Tombol power ada di samping kanan bareng SD card slot full size, 2 USB-A 3.2 Gen 1 yang salah satunya always on, lalu di kiri ada charging port konvensional, HDMI, dan yang paling penting USB-C Thunderbolt 4 yang juga support charging via USB-C, serta combo audio jack. Sayang aja charger yang disertai dalam dus masih yang ujungnya bulat. Wi-Fi di sini Wi-Fi 6 ditemani Bluetooth 5.2. Bagian yang paling bikin kami penasaran untuk review laptop ini adalah Core i7-1255U, yaitu CPU Intel Core Gen 12 kelas 15W terbaru yang punya 2 P-core dan 8 E-core. RAM bawaan LPDDR4 soldered, udah kenceng meski belum LPDDR5. SSD ada satu slot M.2 NVMe yang udah keisi 512GB speed standar. Sesuai prediksi, CPU ini membawa kemajuan yang lumayan dari Core i7-1165G7 yang quad-core dengan rating daya 28W dan masih sanggup mempertahankan skor kisaran 1000 di Cinebench R15 setelah 6 kali run. Masih jauh sih ya dari Core i5 atau i7 seri P, namun secara performa Blender ini udah sekitar 2 menit 3 menit lebih kencang dari generasi terakhir. Seperti biasa, soal render Premiere Pro, Intel jagonya, nggak beda jauh sama seri P dan tentu ngalahin Ryzen 6000 seri U. Tidak ada cegukan juga nih ya saat playback 4K full di timeline editing. IGP Iris Xe96EU memang belum berubah dari Gen 11, namun toh performanya masih relevan banget. Di Genshin setting medium lancar resolusi full, PUBG bisa setting low, dan SOTR pun masih bisa dimainin. Bahkan Genshin bisa jalan lancar tanpa dicolok. Kayak tadi aja kan, playback 4K nggak ada masalah, jadi buat sebagian besar kebutuhan komputasi pelajar dan content creator basic tentu mencukupi. Gimana soal cooling? Seperti biasa ada sistem single fan yang gede, tersambung kedua heat pipe yang buang ke engsel. Dipakai main game, permukaan udah pasti anget, namun tenang aja karena daya CPU mentok di 30W dan suhunya nggak pernah tembus di atas kisaran 80-an derajat. Itu dengan profile extreme performance ya, karena untuk usage normal lebih disaranin pakai mode intelligent cooling. Di luar itu, kita dapat amenity standar seri IdeaPad Slim atau Flex, yaitu keyboard backlit putih 2 tingkat dengan fungsi FN Lock disertai fungsi Home and Page Up, Page Down yang nyatu sama tombol panah. Feel touchpad sih standar, tapi yang penting ukurannya luas. Kualitas speaker berlabel Dolby Audio-nya front firing ya, kiri kanan, jadi kualitasnya nggak mengecewakan. Sayangnya ya nggak punya rotating soundbar macam seri Yoga. Daya tahan baterai sih standar, untuk streaming YouTube kita dapat sekitar 10 jam dengan mode power saver. Again, bakal nice sih andai charger bawaan yang dikasih langsung USB-C aja. Kalau ditanya apakah IdeaPad Flex 5i terbaru ini bagus atau enggak, jawabannya ya memenuhi banyak ekspektasi. Pertama, kita dapat rasio layar 16:10, RAM 16GB, peningkatan performa CPU, webcam dan speaker kualitas bagus, hingga port Thunderbolt 4. Kalau boleh nitpicking ya paling soal warna layarnya aja yang bisa diimprove untuk seri WUXGA ini, dan disitu maybe Lenovo cenderung akan nge-push seri Yoga bagi para content creator yang lebih serius kerjanya. Actually, yang versi Core i5 menarik juga ya di harga 13 jutaan, mengingat kita tetap dapat jumlah core yang sama dengan i7 yang satu ini.
Nggak lupa Premium Care serta ADP 2 tahun selalu menyertai pembelian laptop Lenovo mid-range ke atas. Ya, itu dulu aja soal Lenovo IdeaPad Flex 5i. Ya, kalau mau mendang-mending udah tahu mesti kemana. Stay safe, stay healthy.